Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sabo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan simulasi volumetrics dari perusahaan Goto atau Gojek Tokopedia pada fitur GoFood dan perusahaan Grab pada fitur GrabFood. Selanjutnya, berikut adalah nama-nama kelompok kami. Next. Oke, kita masuk ke GoFood. Jadi GoFood adalah layanan pesan antar makanan online dari Gojek yang memungkinkan pengguna memesan makanan dan minuman dari berbagai restoran, warung, dan kedai melalui aplikasi Gojek, serta membantu para pemilik usaha kuliner untuk menjual produk mereka secara online kepada jutaan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini kita ke table simulasi flow matrix dari perusahaan Goto atau yang kita ambil ini di fitur GoFood-nya. Di sini ada work itemnya yang dimana ini berlandaskan dari beberapa fitur yang dirilis sama GoFood sendiri di web GoFood-nya. Itu yang pertama kayak dari order plus shortcut UI itu di Nirmi, Topics dan lainnya. Itu startnya itu di sini kita simulasi ya teman-teman, jadi ada start date, end date-nya itu simulasi, terus status dan Scrum events sampai work item. Sampai enterprise satunya juga simulasi. Di sini statusnya yang work item pertama itu sudah selesai, yang dimana cycle time-nya itu ada 4 hari. Itu mengenai UI atau UX itu frontnya selesai dengan cepat dalam waktu kurun 4 hari. Terus di work item yang kedua yaitu menu sehat kurasi dan tampilan baru, ini startnya itu di tanggal 2. Nah, end date-nya belum ada karena masih in progress. Nah, ini tuh masuknya ke daily scrums yang dimana work item age-nya itu selama 7 hari, yaitu belum selesai dan masih butuh fokus kurasi dan juga kategori data. Terus yang di work item ketiga yaitu ada ulasan pelanggan plus banner rekomendasi resto terpopuler, itu start date-nya di tanggal 28. End date-nya itu di tanggal 4 di bulan 9. Yang tadi start date-nya di bulan 8 ya teman-teman. Itu statusnya udah done atau udah selesai. Dia Scrum Events-nya itu masuk di sprint retros, retrospektif. Yang dimana cycle time-nya itu sebanyak 7, yang dimana dia 7 hari penyelesaian. Yang dimana itu fitur review plus rekomendasi selesai dalam 1 minggu atau 7 harian. Terus yang keempat itu ada work item fitur koleksi dan juga sharing koleksi pengguna, yang dimana start date-nya itu di tanggal 3 bulan 9. Statusnya itu udah in progress, dia masih berprogres, jadi belum selesai. Terus dia Scrum events-nya di daily Scrums, itu work item age-nya itu di 5 hari. Dia masih simulasi, tapi fitur share dan juga koleksinya memerlukan backend dan juga UI science. Terus yang kelima itu ada inovasi GoFood Pickup dan GoFood Turbo serta GoFood Plus, yang dimana ini tuh start date-nya di tanggal 30 di bulan 8 sendiri, itu selesai di tanggal 6 bulan 9. Itu statusnya selesai. Nah, Scrum Events-nya itu sprint review, dia selesai dalam waktu kurun 7 hari atau seminggu. Itu eh, karena banyak elemen kayak Pickup, Turbo, eh, terus Plus juga memungkinkan paralel yang sedikit lebih banyak gitu dikerjakan. Next. Oke, di sini itu ada grafik simulasi cycle time GoFood. Di sini bisa dilihat nih grafiknya. Itu ada reorder yang tadi sudah saya sebutin, reorder post shortcut, terus menu sehat karena dia belum ngejalanin kan, jadi jadi nggak ada grafiknya. Terus habis itu ulasan pelanggan, terus fitur koleksi juga belum dilakuin, jadi belum ada grafiknya, sama inovasi GoFood Pick Up atau GoFood Turbo serta GoFood Plus, yang dimana di saat ini tuh bisa dilihat grafik simulasi cycle time GoFood yang menggambarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap work item atau fitur yang dikembangkan gitu. Jadi pada grafik ini itu terdapat 5 kategori utama. Yang pertama itu adalah reorder dan shortcut UI seperti fitur Near Me atau Topics yang memiliki cycle time paling singkat, yaitu 4 hari. Hal ini karena prosesnya itu lebih bersifat teknis dan memiliki lingkup kerja yang sedikit lumayan spesifik, sehingga bisa diselesaikan lebih cepat. Selanjutnya itu ada 3 kategori fitur yang membutuhkan waktu lebih panjang, yaitu sekitar 7 hari. Yang pertama itu ada fitur menu sehat kurasi dan tampilan baru, serta fitur koleksi dan juga sharing koleksi pengguna. Nah, kedua fitur ini tuh nggak sesederhana pembaruan tampilan dari UI sendiri, karena membutuhkan proses kurasi konten dan penyesuaian sistem yang terlihat
cukup ringan gitu atau user atau yang user friendly gitu. Karena kan GoFood nanti akan dipakai oleh baby boomers dan lainnya gitu ya, meskipun bukan termasuk inovasi besar. Lalu yang juga memakan waktu 7 hari itu ada ulasan pelanggan, banner, sama rekomendasi resto populer, serta inovasi GoFood Pickup, GoFood Turbo, dan GoFood Plus, di mana dua jenis pengembangan ini tergolong lebih kompleks karena melibatkan integrasi data yang luas dan juga memerlukan proses uji coba menyeluruh sebelum dirilis ke user. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin kompleks sebuah inovasi dan semakin banyak data atau integrasi sistem yang terlibat, maka cycle time atau waktu pengembangannya juga sedikit lebih panjang. Kayak yang dia tadi 4 hari karena dia memang lebih sedikit gitu dibandingkan yang 7 hari itu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada work item dari GoFood sendiri. Yaitu pada bagian ini nih kita masuk ke kesimpulan dari hasil simulasi work item GoFood. Di mana dari grafik di sisi kanan ini terlihat bahwa durasi pengerjaan atau work item X paling tinggi ini terdapat pada fitur menu sehat, kurasi, dan tampilan baru yaitu selama 7 hari. Hal ini tuh kenapa disebabkan karena adanya riset preferensi pelanggan yang cukup mendalam serta penyesuaian pada tampilan antar muka atau UI agar lebih menarik dan sesuai kebutuhan pengguna. Sementara itu, pada posisi cukup tinggi dengan durasi sekitar 5 hari terdapat fitur koleksi dan sharing koleksi pengguna, di mana durasi pengerjaan fitur ini juga tergolong lama karena memerlukan integrasi sosial serta sistem berbagai data antar pengguna yang membutuhkan waktu untuk memastikan keamanan dan kestabilannya. Nah, secara keseluruhan dari hasil simulasi ini nih dapat disimpulkan bahwa semakin kompleks suatu fitur, terutama yang melibatkan riset pengguna dan sistem integrasi, maka waktu penyelesaiannya juga akan semakin panjang. Boleh di next slide? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada GrabFood. Nah, sebenarnya apa itu GrabFood? Jadi GrabFood itu singkatnya adalah layanan pesanan antar makanan dan minuman secara online yang terintegrasi dengan Super App Grab. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah memesan hidangan dari ribuan pilihan restoran, mulai dari UMKM lokal hingga jaringan restoran ternama, yang kemudian akan diantarkan langsung oleh mitra pengemudi ke lokasi mereka. Dengan fitur andalan seperti pelacakan pesanan secara real time, berbagai metode pembayaran dan promosi menarik, GrabFood menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menikmati kuliner tanpa harus keluar rumah, sekaligus menjadi kanal pemasaran digital yang efektif bagi para pelaku usaha makanan. Boleh ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya itu ada tabel simulasi. Tabel ini itu mencatat 5 item pekerjaan yang terkait dengan fitur atau inisiasi dari GrabFood itu sendiri. Nah, untuk kesimpulan pertama itu 100 pekerjaan. 3 dari 5 item pekerjaan, self pick up, ambil sendiri, dine-in deals, dan group up order pesan ramean, itu telah selesai. Dan 2 item pekerjaan dan item tanpa nama tampaknya terkait dengan deteksi order besar masih dalam progres. Dan yang selanjutnya itu ada performa alur kerja. Item pekerjaan yang sudah selesai memiliki cycle time antara 5 hingga 6 hari. Ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu item pekerjaan dari awal hingga akhir. Nah, yang ketiga itu ada metrik waktu. Item yang masih dalam proses memiliki usia 6 hari dan 4 hari yang perlu dipantau untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil, menunjukkan adanya feedback spesifik. Yang pertama ada fitur takeaway, selesai dalam waktu sedang. Selanjutnya ada kebutuhan untuk integrasi promo dan harga untuk fitur shared saver, serta koordinasi merchant untuk dine-in deals. Selanjutnya ada fitur deteksi order besar yang sistemnya sangat adaptif. Dan terakhir itu ada evaluasi rating dan review merchant. Selesai dalam waktu menengah. Nah, kesimpulannya, tabel ini berfungsi sebagai papan yang menunjukkan bagaimana berbagai inisiasi GrabFood diproses. Sebagian besar inisiasi telah selesai dengan siklus waktu yang relatif singkat. Namun ada 2 inisiasi yang penting yang masih berjalan dan membutuhkan perhatian untuk selesai. Itu interpretasi di kolom terakhir yang memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan hasil dari setiap pekerjaan, seperti perlunya integrasi dan koordinasi merchant. Boleh ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada grafik simulasi work item age dari GrabFood. Untuk tertinggi itu yang tertinggi yang 6 hari ada shared server yaitu GrabFood Mandiri. Ini lamanya ini karena mekanisme gabung pesanan dan juga keterbatasan fleksibilitas antar. Selanjutnya ada cukup rendah di 4 hari itu ada pesan ramen atau order besar handling yang dimana lebih cepat karena ada prioritas khusus untuk pesanan yang lebih besar atau dalam skala besar. Boleh next. Baik, selanjutnya ada dari kesimpulan akhir, di mana dari hasil analisis secara keseluruhan bisa disimpulkan kalau lamanya waktu pengerjaan atau cycle time sangat tergantung dari seberapa kompleks fitur yang ada. Kalau fiturnya sederhana kayak self pick up, prosesnya cepat karena nggak butuh banyak koordinasi. Tapi kalau fiturnya lebih rumit kayak group order atau server, otomatis butuh waktu lebih lama. Hal yang sama juga terjadi pada di GoFood. Fitur yang ringan kayak reorder bisa selesai cepat, tapi fitur besar seperti GoFood Turbo atau Plus atau banner resto terpopuler butuh validasi dan pengecekan data yang lebih lama. Nah, menariknya ada juga fitur-fitur seperti menu sehat dan tampilan baru yang walaupun pekerjaannya ini banyak tapi tetap bisa cepat selesai karena udah direncanain dengan baik dari awal. Nah, kesimpulannya fitur sederhana bisa bantu percepat proses pengiriman nilai atau delivery value, sedangkan fitur kompleks butuh waktu lebih lama. Jadi kuncinya ada di manajemen backlog dan penentuan prioritas supaya bisa seimbang antara kecepatan rilis dan kualitas layanan. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.